Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fa kullu dolalatin finnar. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak masih Allah berikan kepada kita semua. Allah masih berikan kita nikmat dengan Islam kita, nikmat kita beribadah kepada Allah, nikmat menjadi orang yang taat, nikmat beramal di atas sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam, nikmat meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah, perbuatan haram, maksiat dan macam-macam perbuatan lainnya. Ini nikmat yang kita butuhkan untuk kita jadi orang bahagia di dunia dan mulia di akhirat. Berikutnya salawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu tentang Islam, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman-pemahaman para sahabat, ini pekerjaan yang berat, pekerjaan yang susah. Karena setan, iblis tidak suka kita jadi orang yang taat, kita beramal di atas sunnah, mengikuti pemahamannya para sahabat. Iblis itu payah, resah, gelisah. Maka dia berusaha bagaimana manusia ini jangan dekat-dekat dengan Al-Quran, jangan dekat-dekat dengan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam.
Jangan beramal mengikuti pemahamannya para sahabat. Jadi kalau kita menyimpang dalam beribadah, menyembah Allah, kita nggak ngikuti ibadahnya para sahabat Nabi, kita beribadah kepada Allah nggak contoh Nabi, itu setan nggak masalah. Setan nggak ganggu kita. Makanya kalau kita ibadah menyelisih sunnah, itu bisa khusyuk. Sholat panjang-panjang, zikir lama-lama sampai 2000 kali dia kira 2 subhanallah bisa. Zikir yang 33 kali gak bisa dia hitung, bolak-balik lupa udah berapa, payah dia hitung. 2000 bisa dia hitung. Jadi ibadah-ibadah yang tak ada sunnahnya, yang menyimpang dari contoh Nabi, itu gak diganggu setan lagi, bisa khusyuk. Apalagi yang bukan ibadah, kayak main main kartu, main gopyo itu dikocok-kocok, keluar apa ditaruh, main joker, main keyboard, itu gak diganggu setan lagi. Makanya bisa tahan sampai pagi, gak pernah ngantuk. Kan gak pernah lepas mic keyboardnya kan, lepas ngantuk. Main kartu, lepas kartunya ngantuk, gak ada. Tahu-tahu lihat jam 5 dari malam main kartu sampai jam 5. Kalau kalah diikat kupingnya, kalah disuruh jongkok, besok main lagi. Satu diikat, besok ikat lagi sebelah lagi, dua-dua dak diikat, main lagi. Nggak ngantuk itu. Tapi kalau ngaji, belajar Al-Quran, belajar sunnah, sebentar kita duduk, sinyalnya pun dah hilang. Matanya kemari kadang-kadang, tapi pikirannya tak kemana-mana. Ngaji kok tadi? Ngaji. Apa yang disampaikan Ustadz? Pokoknya Al-Quran sunnah lah. Nggak tahu isinya apa. Jadi usahakan sinyalnya itu mantap. Jangan kasih kesempatan setan itu mengganggu sinyal kita itu. Karena ini menuntut ilmu, menentukan kita bahagia atau celaka. Karena ini wajib. Al-Quran sunnah mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi dalam banyak hadis menganjurkan, memerintahkan umatnya ini untuk nuntut ilmu agama ini, mempelajari Al-Quran sunnah. Dikaitkan surga itu dengan majelis-majelis ilmu. Nabi pernah mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian lewati taman surga, farta'u, mampir, singgah. Jangan lewat aja. Para sahabat bertanya semua heran, kenapa sudah ada taman surga di dunia? Maka mereka bertanya, "Ma hiya riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa taman surga itu ya Rasulullah? Nabi katakan majlisul ilmu, majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, dibacakan sunnah Nabi, diajak untuk manusia taat kepada Allah, diajak untuk mencontoh Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun nanti lepas dari sini, cari majelis-majelis itu di rumah, di tempat kita berada, jangan putus di sini. Jangan kita masuk ke taman surga cuma di sini. Pulang ke rumah jadi taman neraka lagi. Masuk lagi kemari, taman surga lagi. Masuk ke rumah, taman neraka lagi. Jangan. Karena saya pernah waktu ngisi Tanjung Kusta itu, pulang dari pintu gerbang itu, mau pulang, dirangkul sama bapak-bapak tua. Tua kali udah. Apa dia bilang? "Ustadz, beruntung saya masuk sini." Saya terkejut lah. Saya bilang, "Pak, orang di dalam itu bilang rugi semua masuk ke di sini. Kok bapak bilang beruntung?" Apa dia bilang? "Ustadz, kalau saya nggak masuk sini, nggak pandai saya baca Quran." Ada yang beruntung masuk sini kan? Ada yang beruntung di sini. Nah, ada yang beruntung kan? Jadi kita pikir rugi itu rupanya membuat kita keberuntungan. Tahu kita Al-Quran, tahu kita sunnah, tahu kita diajak mengikuti pemahamannya sahabat. Karena ini yang dijamin masuk ke dalam surga. Nabi pernah mengatakan, "Sataftariku ummatin salasin wa sab'ina firqatan."
akan terpecah belah umatku menjadi 73 pecahan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Yang satu itu ditanya sahabat, "Mahia ya Rasulullah?" Siapa yang selamat masuk surga itu ya Rasulullah? Nabi katakan, "Man kana ala mithli wa ashabi." Orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Jadi kalau Nabi enggak buat, sahabat enggak buat, jangan buat. Jangan. Walaupun guru kita buat. Mana yang lebih hebat? Guru kita apa sahabat Nabi? Guru kita apa Nabi yang paling hebat? Nabi buat, guru kita tak buat. Mana yang kita ikut? Nabi. Sahabat tak buat, guru kita buat. Mana yang kita ikut? Sahabat. Jadi kita ikuti sahabat-sahabat Nabi dalam agama ini. Karena Nabi telah menjamin sahabat. Man kana ala misli wa ashabi. Orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabatku. Jadi kalau nggak ada sahabat buat, jangan buat. Walaupun di kampung kita tuh banyak orang buat. Jadi jangan ikut-ikutan dalam beragama. Kita harus ada pegangan yang kita pegang, yang kita jadi ukuran, jadi barometer. Itu benar, itu salah. Dari mana kita lihat itu benar, itu salah dalam masalah agama ini? Dari amal yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya kita disuruh belajar ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini, belajar Al-Quran dan Sunnah ini wajib di atas kewajiban. Nah, cari makan wajib. Menuntut ilmu agama lebih wajib dari cari makan. Kalau kita gak pandai cari makan, bapak-bapak, jemaah yang dimuliakan Allah, kita menjadi orang yang paling miskin di kampung kita. Kita yang paling fuqara wal masakin, gak ada lagi yang paling miskin di kampung kita. Karena kita gak pandai cari makan. Semua yang kita buat gagal total. Kita paling merana, paling melarat di dunia. Berapa lama susahnya di dunia? 60 tahun Pak. Berapa lama? Puluhan tahun, seumur hidup lah kita bilang. Seumur hidup dia paling orang sengsara di dunia karena gak bisa cari makan. Kalau dia gak punya ilmu agama, gak tahu Al-Quran, gak tahu Sunnah, gak tahu bagaimana mengikuti Nabi, gak tahu ibadah yang benar, berapa lama dia susahnya di akhirat? Wah, selamanya. Satu hari di dunia, 50.000 tahun di akhirat. Ada umurnya 50.000 tahun. Makanya para sahabat menghabiskan umurnya di dunia untuk mendapat akhirat. Ditukar nikmat dunia untuk mendapatkan nikmat di akhirat. Ini orang yang cerdas. Jangan dibalik. Ditukar nikmat akhirat untuk dapat dunia. Jangan. Itu orang yang paling jahil. Kesenangan dunia ini terbatas. Nikmat dunia ini ada masanya. Apapun nikmatnya di dunia ini ada masanya. Tapi nikmat di akhirat tidak terbatas. Maka carilah kenikmatan yang tak terbatas, yaitu nikmat akhirat, dengan menukar kenikmatan dunia. Kalau bisa dapat ya bagus, dua-dua. Dunia dapat, akhirat dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua-dua baik. Kalau kita baik di dunia, ekonomi kita bagus, harta kita banyak, kita bisa gunakan harta itu untuk mempermudah kita masuk akhirat. Karena harta juga jangan dikumpulin di dunia aja, gak ada manfaatnya. Celeng, masuk rekening, mampus dia mati, belum tentu dapat dia harta itu yang dikumpulin mati-matian. Digunakan nama istrinya untuk nikah lagi, tak dapat apa-apa kita. Kita infakkan, kita gunakan di jalan Allah, itu dapat tukar nikmat harta tadi di dunia untuk akhirat. Itu baru dapat dia di akhirat. Makanya kita disuruh tuntut ilmu agama. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, may yuridullahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan padanya, diinginkan dia jadi orang baik,
yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia ilmu agama, paham dia tentang Islam. Oh, ini halal, ini haram, dipilihnya yang halal. Oh, ini baik, ini buruk, dipilihnya yang baik, itu namanya paham. Oh, ini sunnah, ini nggak ada sunnahnya, dipilih yang tak ada sunnahnya. Ini orang yang bodoh. Karena sunnah itu jalan kemuliaan, jalan kebahagiaan. Jadi harus kita pahami ini untuk menuntut ilmu. Kita ajak istri dan anak kita, keluarga kita itu untuk sama-sama mendapat kebahagiaan dengan ilmu agama. Jadi pembahasan kita hari ini, bagaimana agar kita mendapat cinta Allah. Bagaimana cara kita agar mendapat cinta Allah? Karena nikmat terbesar di dunia ini, nikmat terbesar kita hidup di dunia ini apa? Bukan harta. Banyak orang yang punya harta nggak bahagia. Banyak yang gantung diri, stres, gila punah gara-gara harta banyak. Bukan wanita, bukan. Banyak orang juga bunuh diri gara-gara wanita. Orang gila. Apa namanya lagi, namanya itu yang gagal cinta itu apa namanya? Yang nggak bisa nikah-nikah lagi, apa namanya? Putus asa, apa namanya? Frustasi. Cintanya ditolak sama wanita, dia frustasi dia. Cinta pertama ditolak, stres dia nggak nikah-nikah lagi, jadi gila. Jadi ini bukan wanita, bukan juga anak, pangkat, keturunan, habis itu semua. Tinggal apa nikmat terbesar? Ayo saya kasih hadiah lah. Apa Pak? Ketemu dengan Allah, bagaimana ketemu dengan Allah? Bapak belum beruntung, kasih hadiah hiburan aja. Belum. Apa nikmat terbesar di dunia ini? Mendapatkan ilmu yang baik. Mendapatkan ilmu yang baik, belum juga beruntung. Ayo. Masya Allah, tabarakallah. Ya, mendapat cinta. Mana? Kasih dua lah kan tuh. Ini. Enggak, ini aja dulu. Mendapat cinta Allah. Jadi nikmat terbesar seorang hamba di dunia ini mendapat cinta Allah. Kalau Allah mencintai kita, apa yang enggak diberi oleh Allah? Kalau kita mendapatkan cinta manusia, itu kita habis-habisan mengorbankan harta yang banyak. Mendapatkan cinta istri aja payah. Harus kita kasih belanja lebih. Senang itu istrinya, besok ini kusuk-kusuknya lagi. Misalnya belanjanya 100.000, kita kasih 500.000. Wah, Masya Allah. Besoknya kasih anteng-anteng. Wah, tambahlah. Besoknya berikan lagi kalung. Coba kalau tambah cintanya. Itu cinta istri baru. Coba besok kita kurangi. Biasa 100.000, kasih 25.000. Kalau muka kita muda merah dia. Besok gak kita kasih, gak ada duit abang, gak ada belanja, susah kali. Coba, kalau gak berenggut besok, piring pun tercampak ke muka kita. Itu cinta manusia, itu istri. Jadi kalau kita mendapatkan cinta manusia, kita butuh harta yang banyak. Korban. Kadang-kadang pun sudah kita kasih harta, dia tidak cintai kita. Maka istilahnya ada pepatah kan, ada uang abang sayang, nggak ada uang abang kutunjang. Nah itu dia. Tapi kalau kita mendapat cinta Allah, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terangkan melalui nabinya. Nabi mengatakan, innallaha ija ahabba abdan nada Jibril faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu fa yuhibbuhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan wa uhibbuhu
wa yuhibbuhu ahlus sama thumma yudau lahu kubul fil ard. Nabi mengatakan jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru kepada penduduk langit, Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintainya dan diberikan penerimaan di bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi yang kita cari di dunia ini, bagaimana kita dapat cinta Allah. Bagaimana cara kita mendapat cinta Allah. Betapa mulianya seorang yang mendapat cinta Allah. Karena cinta manusia susah. Kita dua-dua udah gak dapat kadang-kadang. Cinta manusia gak dapat, cinta Allah pun tak dapat. Mendapatkan cinta manusia aja kita susah. Mendapatkan istri coba. Sampai kita perlakukan perbuatan syirik. Datang ke dukun, cinta kita ditolak. Datangi mbah dukun, bagaimana mbah supaya dia itu mencintai kubah. Nah, itulah namanya cinta ditolak, dukun bertindak. Melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu baru cinta perempuan. Jadi kita cinta Allah. Bagaimana kita mendapatkan cinta Allah? Siapa dapat jawab? Ayo. Mana tahu? Ada yang bisa jawab? Yuk. Dengan banyak beribadah dan bertawakal. Itu nanti yang belakangan. Yang pertama dulu. Belum juga. Gak apa-apa dikasih aja. Kasih aja dulu nih. Bertakwa kepada Allah. Belum juga. Yang pertama, agar mendapat cinta Allah itu kita mengikuti nabinya, mengikuti sunnah Nabi. Allah tidak mencintai seorang hamba yang tidak mencintai nabinya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Akunya siapa ini? Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Surah Al-Imran ayat 31. Jadi yang kita mengikuti cinta, kita mencintai Nabi, kita mencintai Rasul itu perintah Allah. Allah tidak akan mencintai seorang hamba yang hamba itu tidak mencintai nabinya. Karena ayat ini kata para ulama, ini merupakan ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta Allah. Benarkah cintanya kepada Allah? Benarkah cintanya kepada Allah? Dia akan mengikuti sunnah nabinya. Kalau benar cintanya kepada Allah, dia akan pasrah mengatur dirinya mengikuti bagaimana Nabi perintahkan. Kalau enggak ya cinta palsu lah. Karena sekarang banyak yang palsu bau banyak. Ada mata palsu, ada hidung palsu, ada kaki palsu, sampai Islamnya juga Islam palsu. Casingnya Islam, pakai lobe, pakai serban, pakai jubah, tapi palsu. Banyak yang palsu sekarang, Islam jadi Islam palsu. Jadi kita disuruh mengikuti sunnah. Untuk bisa kita mengikuti sunnah, mengikuti Nabi, kita perlu belajar ilmu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari sunnah-sunnah Nabi. Kita pelajari hadis-hadis Nabi. Karena hadis Nabi, harisu ala hadhihi ummah. Hadis Nabi ini penjaga umat ini. Kita terjaga dari maksiat, terjaga dari penyimpangan, terjaga dari yang haram, terjaga perbuatan dosa. Kalau dia mengikuti sunnah Nabi di dunia, terjaga kita dari yang haram. Dibawa sunnah itu kemana-mana. Karena sunnah itu cukup mengatur kehidupan kita. Yang haram diterangkan, yang halal diterangkan, yang tak baik diterangkan. Jadi kita ikutin semua. Karena itu ujian, sudah itu ujian bagi kaum muslimin di dunia ini.
Kita diuji dengan sunnah, bisa kita ikuti atau tidak. Jadi seluruh aktivitas kita itu kita ikuti dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Jadi nggak cukup mempelajari sunnah itu hanya dapat di ustadz-ustadz. Jadi bapak-bapak jemaah, abang-abang di tempat ini cari nanti pulang kumpuli uang beli buku tentang sunnah, beli buku tentang sunnah Nabi, pelajarin, kumpulin buku, nanti dibeli. Dibaca anak, dibaca istri, dibaca orang yang hidup, kita sudah mati, itu menjadi amal jariah. Mengalir pahalanya sampai kita jadi tanah di kubur. Itu jariah, nggak ada ruginya ini. Ini yang kita tinggalkan dibaca orang. Buku tentang sunnah. Jadi jangan pelit sama ini. Ini jalan kita menuju akhirat. Cari bagaimana sunnahnya makan, bagaimana sunnahnya Nabi yang lain-lain berwudu, bagaimana sunnahnya Nabi yang lain. Kita lihat semua dengan sunnah. Kita atur diri kita itu dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini perlu pelajari. Setan, iblis berusaha menjauhkan kita dari sunnah Nabi. Kalau kita beramal, beribadah, nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sunnahnya, itu dicintai oleh iblis, dicintai oleh setan. Setan sangat senang seorang hamba itu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka mempelajari sunnah itu payah. Bertentangan dengan kebiasaan. Salah satu misalnya yang mudah, makan aja lah. Kata Nabi, makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu, sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kiri. Kita biasa makan minum tangan kanan kiri masuk. Ada sendok, ada garpu kan dua-dua masuk. Jadi membiasakan itu payah. Maka kita tahu dilarang makan tangan kiri di mana? Di sunnah. Jadi pelajari sunnah, beruduk dengan sunnah. Ada sunnahnya bagaimana berwudu. Sampai gerakan-gerakan sholat ini pun dengan sunnah. Bagaimana takbir, bagaimana ngangkat tangan, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Itu ada sunnahnya diajarkan Nabi. Nggak semuanya sembarangan ini. Wes mending lah Ustaz asal sholat. Sholat begini, Allah kayak harimau mencakar. Ya nggak diterima lah. Udah diajarkan Nabi, bukan semua terima. Ada aturannya, bagaimana tangannya, bagaimana ruku, itu perlu dipelajari sunnah. Nggak cukup kita terangkan detail di sini. Nggak cukup, waktunya nggak cukup. Karena ini pesantren luar biasa. Nah, ini kampus luar biasa ini. Ya kan Pak, kalau kampus biasa kan biasanya anak-anak muridnya nulis, dicatat, besok ditanya tahu karena ada di tulisannya. Kalau ini kan pesantren luar biasa, kampus luar biasa, mahasiswa luar biasa, nggak nulis. Nah, itu luar biasanya. Jadi seperti itu. Jadi kita usahakan ini, catat. Kalau besok catat. Cari buku tulis. Diikat. Besok dilihat, diterangkan sama anaknya nih yang bapak pelajar di sana. Bukan main-main bapak. Terangkan yang kita sampai ini kepada anak. Bawa ilmu itu. Itu kita bawa pulang, yang catat itu. Karena kita kalau di sini nggak kuat ini, nggak kayak sahabat. Sahabat kalau disampaikan satu hadis, ingat titik komanya nggak hilang itu. Karena mereka belajar itu, bapak-bapaknya, sahabat-sahabat itu laki-laki datang ke tempat Rasul, sembunyi-sembunyi, berondok-berondok di Mekah itu. Istrinya nunggu di rumah. Sampai rumah, ditanya sama istrinya, apa yang disampaikan tadi, apa yang kau dengar dari Rasulullah. Disampaikan, bisa ingat. Kita nggak ingat. Banyak yang lepas daripada yang masuk kanan, keluar kanan. Nggak sampai masuk dia. Kalau sampai masuk mesti tembus juga, dia ada serat-seratnya. Masuk kiri, keluar kiri, masuk kanan, keluar kanan. Nah itu dia. Jadi perlu ditulis. Catat. Supaya kita tahu tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita mengatakan dalam hadis, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kila wa man ya aba ya Rasulullah.
Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, yang menolak, yang tak mau masuk surga. Para sahabat heran semuanya, kenapa ada orang yang menolak masuk surga. Ditanya oleh sahabat, siapa yang menolak ya Rasulullah? Siapa yang enggan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mentaatiku ia masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku ia tolak, ia menolak. Jadi itu hadis riwayat Bukhari. Jadi sunnah itu untuk kita taati, untuk kita ikut. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah mengatur kehidupan kita. Jadi kita atur kehidupan kita ini dengan sunnah Nabi. Semua praktek ibadah ada sunnahnya. Ada sunnah, cari itu sunnahnya. Dari rukuknya dulu sholatnya. Sholat yang paling penting dulu. Karena yang pertama kali diperiksa di hari kiamat itu sholat. Nah, yang pertama kali diperiksa di hari kiamat dari amal seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka beruntunglah dan bahagia. Maka dilihat sunnahnya, bagaimana takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, apa yang dibaca, itu dilihat dulu sunnahnya, cari. Nah, cari sunnah-sunnahnya itu. Baru sunnah-sunnah yang lainnya dicari, dipelajari. Jangan gerakannya itu enggak betul. Nah, sholatnya enggak diterima nanti. Nah, itu dia. Yang kedua, agar mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, bala man aufa ba'dihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Barang siapa menepati janjinya dan bertakwa, maka sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah ketaatan kepada Allah ini tujuannya untuk bertakwa. Sama dengan kita berpuasa hari ini. Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terus apa sambungannya? Wa alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya tujuannya bertakwa. Semoga kamu jadi orang bertakwa. Jadi puasa itu membuat orang sudah supaya bertakwa kepada Allah. Jadi kita agar mendapat cinta Allah itu kita bertakwa kepada Allah. Dalam ayat lain Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu kita bawa menjadi hiasan hidup kita, kemana kita pergi. Bukan takwa itu kita gunakan sebagai pakaian. Kalau pakaian ada pakaian pendek. Nanti kalau ke masjid lain pakaiannya, ke pesta lain pakaiannya, lari-lari lain pakaiannya. Enggak bisa. Jadi kita pakai pakaian takwa. Enggak kayak pakaian dia melebur di tubuh kita itu menjadi satu. Jadi kita walaupun ke masjid, keluar masjid, kemana-mana kita pakai pakaian takwa. Nggak nampak auratnya. Aurat laki-laki nggak boleh juga ditengok laki-laki. Nggak boleh tengok-tengokan. Ku tengoklah, kau tengoklah. Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Aurat orang mati pun nggak boleh ditengok. Nggak boleh kita mandikan, udah matinya nih, nggak tahu malu lagi dibugil lagi. Nggak boleh, haram. Nggak boleh dilihat-lihat. Kita aurat, kita lutut, kita aurat, jangan ditutup buka-buka, nggak boleh. Apalagi masuk masjid. Perempuan nggak pakai jilbab masuk masjid. Nah itu dia kena takwanya jadi pakaian. Di dalam masjid jadi orang bertakwa. Kalau kayak ke pengajian kayak orang bertakwa, kayak ibu-ibu baru pulang dari tanah suci ya kan, pakai selendang, pakai telekung, pergi ke mall kayak tante-tante dari Eropa. Seperti itu. Karena digunakan sebagai pakaian takwa itu. Dia bukan itu dia jadi pakaian.
sebagai pakaian, enggak. Jadikan lebur dengan jiwa raganya. Kemana-mana dipakai. Enggak kayak pakaian dibuka sana, buka sini, ada pakaian tugas, pakaian keladang, pakaian kerja, enggak. Jadi orang bertakwa semua, dibawa itu, takwa itu. Kita merasa dilihat Allah, merasa diawasi Allah, muraqabatullah. Kita dilihat oleh Allah kalau kita bermaksiat. Kita dilihat oleh Allah kalau kita menyimpang dari sunnah Nabi. Itu dijaga. Maka kata Rasulullah, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Hadis riwayahu Tirmizi. Jadi bukan takwanya hanya di masjid. Di masjid bicaranya bagus-bagus. Di masjid kalau jumpa assalamualaikum, sama kawannya bagus. Kalau keluar dari masjid udah main tipu lagi. Apalagi namanya? Melodes lagi. Di masjid gak ada melodes. Gak ada yang melodes di sini. Tapi pulang dari masjid, nunggu orang tidur, melodes lah dia. Gak ada orang pengajian kok ini katanya. Yang takut dia sama orang pengajian. Kalau gak satu pengajian, gak apa-apa sama dia. Takutnya sama ustadz. Kalau gak ada ustadz, udah bebas lagi dia. Karena saya ada jemaah saya dulu. Biasa dia merokok rupanya. Kok sama saya nggak mau dia merokok. Tiba-tiba satu saat jumpa di tengah jalan. Lagi mau gini dia isap rokok. Ustadz, kata dia, rombong aja rokoknya. Nggak usah takut sama ustadz. Itu nggak bertakwa namanya. Kalau nggak ada ustadz, bebas rupanya. Ada lagi ibu-ibu pengajian yang aneh-aneh memang. Saya pernah ngajar di rumah-rumah dulu. Ngajar saya datang. Assalamualaikum. Keluar dia gak pakai jilbab. Ustadz rupanya, masa lagi dia lari? Rupanya kalau gak ustadz, bebas rupanya dia menumpakkan rambutnya. Tak boleh. Takut sama ustadz. Dia takut kita sama Allah. Allah yang lihat. Allah yang ngawasi. Itu namanya ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa inna yarahu apa? Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu pasti tidak dapat melihat Allah, Allah lah yang melihat kamu. Jadi kita berasa di masuk CCTV. Kayak kita di shooting. Kalau bapak-bapak sholat di shooting kayak mana? Di kamera. Sholat bapak itu mau dipublikasikan. Ditengok istri bapak, ditengok mertua, ditengok anak, ditengok orang tua, kayak mana sholatnya. Itulah bertakwa. Kita bagus kepada Allah. Kita merasa disyuting Allah, muraqabatullah, merasa dilihat oleh Allah. Itu orang bertakwa, masya Allah. Itulah apa kita menjaga diri kita kemana-mana. Masuk kamar kita mau minum, ada Allah lihat. Itu dia takwa. Itulah yang harus ditumbuhkan dalam diri kaum muslimin. Kalau itu tumbuh, nggak ada korupsi itu, nggak perlu polisi, nggak perlu tentara. Dia cukup ngawasi dirinya sendiri. Dia jadi polisi dirinya sendiri. Dia yang ngajar dirinya sendiri. Dia yang menjaga dirinya sendiri. Maka Allah katakan, ku ampusakum wa ahlikum naro, pelihara dirimu. Kita jaga diri kita dari api neraka. Kita jaga diri kita dari menyelisih sunnah. Kita jaga diri kita dari yang haram. Ini orang bertakwa. Sudah bisa jaga diri, yang kita buat amalan sunnah itu dakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Kita rajin ke masjid, kita sholat tepat pada waktunya, kita rajin infak, kita rajin sosial, bantu-bantu masjid, bantu-bantu orang. Itu dakwah. Orang contoh, kita dapat pahalanya. Contoh kebaikan kita, orang dapat pahala. Kalau contoh yang buruk, dapat dosa. Maka kalau kita melakukan perbuatan buruk, tahu kita jago bagaimana caranya melodes, jago kita caranya buka kunci Honda itu, jangan sekali-kali diceritakan, diajarkan. Jangan. Cukup kita sendiri yang tahu kejahatan kita. Jangan diceritakan itu sama kawan-kawan. Kalau buka kunci gini caranya, ditunjang, disepak, dibuat gini. Jangan diajarkan itu. Ini kuceritakan sama kau karena kau udah hijrah.
Besok 2 bulan 3 bulan dia keluar lemah, katanya bongkar kunci kereta begini caranya dari cak dipraktekannya, tanggung dosa yang ngajarkan pertama itu. Dia udah mati dalam kubur, dapat aliran dosa. Dari mana aku gak dapat melakukan ini ya Allah? Ini dari ilmu yang kau ajarkan, ilmu yang berbuat dosa. Jangan diceritakan. Buat tato jangan diceritakan. Begini cara buat tato supaya jangan sakit. Begini supaya buat tato supaya mantap. Jangan ceritakan itu, jangan diajarkan yang jahat. Tutup. Masuk sini jangan ceritakan kejahatan. Buat baik aja, ceritakan kebaikan. Yang baik silahkan ceritakan, yang buruk jangan. Kalau kamu mau berzina di sana, aman, adem, ada AC-nya, tempatnya terjaga, terkawal. Gak usah kok. Ini kuceritakan karena kau udah hijrah, udah rajin sholat. 4 bulan keluar dia. Oh, katanya di sana ya. Datang dia, tanggung dosanya. Itu dosa jariah. Jadi jangan ceritakan itu, gak boleh diceritakan. Jalan-jalan perbuatan dosa. Kalau yang baik, silakan. Kalau kamu baca buku, ini buku bagus. Ini buku bagus. Kalau ngaji ustaz sana bagus. Mantap itu. Dia ikut ngaji, dapat pahalanya. Maka ajak-ajak itu calo-calo ngaji. Orang-orang yang di luar yang belum ngaji, ajak rayu-rayu supaya ngaji. Dia ikut ngaji, dia sholat, dapat pahalanya. Itu namanya Calo ya, calo Pak ya. jadi ya calo. Karena kalau bus pun kalau danga-danga, mogok-mogok, tapi calonnya hebat, banyak juga penumpangnya. Kalau nggak ada calonnya, nggak ada penumpangnya kadang-kadang, payah cari penumpang. Kalah sama calo yang udah hebat. Apa namanya itu? Salesnya. Saya jumpa dengan sales, apa dibilang dia? Kami udah kena training sales Pak. Kami jualan es pun di kutub bisa laku katanya. Jualan es dia di kutub bisa laku katanya. Saya tanya, "Cemana coba kau caranya jualan es di kutub bisa laku?" Dibilangnya, "Oh ini Pak sales, ini esnya es herbal. Kalau dimakan ini sikit badan jadi sehat, jadi kuat, jadi panas." Macamlah dibilangnya, itu contohnya. Pada dia caranya. Jadi ngaji gitu juga ini harus pakai. Karena yang maksiat itu pun pakai spanduk. Iya enggak? Tempat pelacuran pakai spanduk. Ini kusuk, Anda capek, tapi dalamnya pelacuran. Tidak tipu. Spanduk. Ya begitu dia biasanya. Ini mandi uap, ya depannya itu, dalamnya pelacuran. Jadi seperti itu. Jadi yang baik ngajak orang ke sunnah itu perlu usaha. Ngajak orang bertakwa itu juga perlu kerja seperti itu. Apa yang dibutuhkan jadi orang berilmu? Apa dibutuhkan jadi orang bertakwa? Apa yang dibutuhkan kalau kita mau ikuti sunnah? Itulah dia ilmu agama, ilmu tentang Al-Quran dan sunnah. Kita nggak bisa jadi orang bertakwa kalau jauh dari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus jadi orang bertakwa ketika sendirian. Kita harus jadi orang bertakwa di mana-mana kita berada. Jadi seperti itu. Itu membawa keselamatan kita di dunia dan membawa keselamatan kita sampai di akhirat. Udah berapa tadi? Apa yang pertama? Ya, mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua, menjadi orang bertakwa. Yang ketiga, sabar dalam ujian. Sabar dalam ujian. Karena untuk mempelajari mengikuti sunnah itu ada ujiannya. Kita mengamalkan sunnah ini diuji. Ada ujiannya. Ujian itu untuk naik kelas. Kayak mana ujian di sekolah-sekolah? Untuk apa ujian di sekolah? Untuk naik kelas. Jadi Allah uji kita karena kita ngikuti sunnah. Diuji. Apa yang diuji? Kita pakai celananya nggak isbal, gantung aja pun orang yang susah.
Misalnya kita pakai jenggot pun orang yang susah. Kita yang pakai jenggot orang yang susah. Jenggot ini sunnah Nabi. Disuruh kita berjenggot. Nah itu nanti lihat sunnahnya. Lihat sunnah. Kita gak bahas masalah itu. Jadi perlu ilmu tentang sunnah. Untuk jadi orang bertakwa juga butuh ilmu. Demikian juga untuk menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu yuhibbus sabirin." Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Apa itu yang dikatakan sabar? Coba, siapa dapat jawab? Siapa dapat yang dikatakan orang sabar? Apa yang dimaksud dengan orang sabar tadi? Apa itu dikatakan sabar? Kita ada sering dengar sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar? Nah, ini pun ada nih. Ya, dikasih dua lah. Apa yang dimaksud dengan orang yang sabar? Menerima ujian dari Tuhan. Apa itu ujian dari Tuhan? Ya, apa itu? Sabar itu apa? Ya, diterima lah. Kalau ujian dari Allah dikasih banjir gak diterima mau diapain? Protes sama Allah. Gak apa-apa, kasih. Apa tadi? Mengalah. Kalau kita ngalah itu sabar. Ditampar orang pap. Tampar lagi lah pipi saya. Gitu. Enggak. Mengalah belum tentu sabar mengalah. Dicuri orang istri awak. Sabar apa? Ngalah aja. Jangan. Sabar itu Menahan diri. dari segala sesuatu yang terjadi. Menahan diri. Dari segala sesuatu yang terjadi. Hampir betul. Gak apa-apa, kasih 2 pun boleh lah. Bapak. Hampir betul. Apa lagi? Apa yang dimaksud dengan sabar? Ya. Sabar menghadapi suatu cobaan. Iya, sama lah tadi. Harus sabar dalam menghadapi cobaan. Kasih gak apa-apa. Sabar itu mudahnya adalah tetap berada di dalam kebenaran dalam segala situasi kondisi. Tetap berada di dalam kebenaran dalam segala situasi kondisi. Kita tetap benar. Tetap Al-Quran dan Sunnah itu jadi barometer kita. Dalam situasi apapun. Baik dalam musibah, susah, dikasih cobaan, banjir, longsor, meninggal istri, meninggal anak, masuk sini kita tak salah, kan bisa jadi kita gak salah masuk sini. Bukan masuk sini semuanya salah, kadang-kadang bisa karena nggak salah. Kita sabar, kita tahan dalam kebenaran diri kita, di sini tetap jadi orang benar, kita tetap taat kepada Allah, tetap mengikuti sunnah Nabi, tetap jadi orang bertakwa, itu dikatakan sabar. Dalam marah, dimarahi istri, kita tetap sabar, tetap berada dalam kebenaran. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama yuwaffas sabirin ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa batas, diberi ganjaran tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Zumar ayat 10. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, "Ajabal li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin. Semua urusannya baik baginya. Semua urusan orang beriman itu baik baginya. Kalau dia ditimpa musibah susah, musibah itu tidak menyenangi dia, meninggal anak, meninggal istri, sakit, harta habis, bangkrut, kebakaran, longsor, banjir yang susah, dia bersabar, khairul lakum, baik baginya. Sabar itu tetap dia berada dalam kebenaran, tetap dia sholat, tetap dia jadi orang bertakwa. Itu sabar artinya. Jangan anak sakit
Anak meninggal, gak sholat lagi dia. Aku udah sholat, Allah uji pula aku dengan meninggal anakku. Berarti Allah gak sayang sama aku, gak sholat lagi lah aku. Nah, itu namanya gak sabar. Kalau dia ditimpa musibah, senang. Kesenangan juga musibah. Diberi harta, semua yang dia inginkan berhasil. Anaknya sehat, gagah, cantik, ganteng, berhasil semua. Kalau dia bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah berupa kesenangan, dia bersyukur kepada Allah, khairul lakum, itu baik baginya. Jadi kalau dia ditimpa musibah susah, dia bersabar, mendapat musibah senang, dia bersyukur, dapat nikmat, dia bersyukur. Itu baik bagi orang-orang yang beriman. Itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Jadi nggak ada masalah, masuk sini juga nggak ada masalah, nggak jadi stres. Karena nggak semua masuk sini nggak bagus kayak Nabi Yusuf. Kan nggak salah Nabi Yusuf. Berapa lama dia di penjara itu coba? Nggak salah. Hah? 15 tahun berdoa dia, 15 tahun baru dikabulkan. Sabar. Itu Nabi. Kita udah berapa lama berdoa? Hah? Sabar. Mungkin Allah masih buat di sini supaya lebih baik. Sabar kepada Allah. Nah, itu dia. Yang terakhir pada kesempatan ini yang dapat kita sampaikan adalah banyak bertaubat. Banyak bertaubat. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu dengan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Jadi kalau mau mendapat cinta Allah, banyak bertobat. Surah Al-Baqarah ayat 202. Udah berapa tadi cara untuk mendapat cinta Allah? Apa yang pertama? Mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua? Bertakwa. Yang ketiga? Sabar. Yang keempat? Bertobat. Jadi berbanyak tobat. Dari kita akhil balik, tulislah kalau perlu di double folio dosa-dosa kita itu apa aja. Kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah puasa Ramadan, kita melawan sama orang tua, mungkin kita mencuri, apa, tulis banyak-banyak. Tobati kepada Allah satu-satu. Ya Allah, aku telah mencuri. Tobat ya Allah, entah kemana lagi orangnya. Aku telah ini, telah contreng satu-satu. Tobat semua dosa itu. Jangan dosa itu dibawa ke dalam kubur, dibungkus bersama kain kafan kita. Jadi perbanyak itu, perbanyak. Karena kalau kita banyak dosa, itu membuat kita lemah untuk ibadah. Kita banyak dosa, membuat doa kita tidak diangkat ke langit. Jadi dosa itu dihilangkan di dunia dengan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, perbanyak istighfar. Apalagi di bulan Ramadan ini diperbanyak istighfar, perbanyak ingat semua dosa itu. Minta kepada Allah supaya ditobati. Minta kepada Allah supaya diampunin. Sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah dilakukan. Sampai di sini ada yang ingin dipertanyakan? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika kita sholat pikiran kita kemana-mana? Kita busuk. Ya, bagaimana? Kita sholat tapi pikiran kita Ya, ya tandanya kita masih bagus. Karena setan itu memang ganggu kita ibadah. Kalau kita ibadah tuh setan datang ganggu kita. Bagaimana cara kita
untuk bisa khusyuk, bisa konsentrasi, maka itulah perlu diperbaiki ilmu. Yang pertama, ilmu apa? Ilmu tentang sholat. Kalau dapat diusahakan, bacaan sholat yang kita baca, kita tahu artinya. Dari mulai iftitah sampai salam, sekurang-kurangnya kita baca alhamdulillah, kita ikut artinya itu paham. Nah, itu bisa buat orang nangis. Dia baca Al-Quran, dia pahami artinya, bisa khusyuk, jadi terfokus. Yang kedua, yang dia baca di mulutnya, dia dengar di telinganya, dengar. Kadang-kadang kita baca, kita gak dengar. Udah baca aku apa belum tadi ya? Gak tahu dia, udah baca Fatihah aku apa belum tadi? Fatihah pun gak ingat dia apa yang dibacanya. Didengar, alhamdulillah, dengar yang dibaca. Selain dia dengari artinya, dia dengari yang dia baca. Dia baca. Yang ketiga, makanan. Makanan dicari yang halal. Makanan haram tidak bisa membuat kita khusyuk. Tidak bisa. Karena saraf itu lemah untuk ibadah. Diusahakan yang masuk makanan yang halal, jangan yang haram. Jadi makanan yang haram itu akan dibawanya kepada yang haram. Jangan masukkan kepada anak dan istri kita makanan-makanan yang haram, jangan. Nah, jadi saraf kita ini jadi lemah untuk dengar kajian-kajian, lemah untuk diajak kebaikan kalau yang masuk yang haram. Ya, dijaga yang haram. Yang berikutnya, dicari tempatnya yang nyaman. Nyaman tempat. Jangan ada kipas anginnya pun udah mau jatuh. Krek, ini ketimpa lah. Gak bisa khusyuk. Nggak bisa. Tempatnya ribut. Nah, anak-anak nabain, bom, mana bisa khusyuk? Saya pernah seperti itu. Anak-anak main-main ditabrak gitu, bom, kena badan kita. Yang mana bisa khusyuk? Carikan nyaman. Itu diantaranya untuk kita jadi orang khusyuk. Nah, kita kasih lagi. Ada lagi yang lain? Mana tadi yang belakang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Ustaz ada 3 pertanyaan tentang sholat. Ini ada kaitannya. Ya. Pertama ini tentang dana masjid ini. Ya. Biasanya kan masjid ini kan yang penuh terus kita ke lapangan. Ya. Jadi kalau penuh habis itu kita ke lapangan, apakah boleh kita bacakan doa masuk di masjid atau ada doa lain yang kita langsung dulu aja? Oh. Yang kedua, sholat di lapangan. Ya. Apakah ada sholat sunnah lain seperti di masjid ada di masjid? Ya. Kita langsung dulu aja pas sholat sunnah lain. Ya. Yang ketiga, ini pernah saya alami, saya kan sholat di satu masjid di depan dengan saya. Jadi pas habis sholat jemaah dan sholat isya gitu, saya sholat sunnah. Jadi pas sholat sunnah ada bawa saya, jadi ya, istilahnya dia minta imam apa, minta jadi makmum gitu. Jadi apakah saya harus meneruskan sholat sunnah saya atau bukan dia jadi imam gitu? Insyaallah. Terima kasih. Ya, kalau kita sholat di masjid yang kecil, mau di sini penuh ya, Jumat ya sering penuh. Kita mau sholatnya di luar, apakah ada sholat tahiyatul masjid? Iya, ada. Kita bukan mau sholat di luar, tapi kalau ini belum penuh, nggak ada lah sholat di sana. Kita mau masuk masjid niat kita, karena niatnya penuh itu bagian dari masjid. Bisakah kita sholat tahiyatul masjid? Iya, bisa. Kita bukan mau sholat di situ, tapi kalau ininya belum penuh, tiba-tiba sholat di situ ya nggak bisa. Nggak ada sebabnya, itu rukhsah, keringanan untuk hari itu aja. Nah, nggak bisa tiba-tiba sholatnya di sana, ini bisa nggak bisa. Tapi karena ini udah penuh, kita bukan mau sholat di situ, mau sholat di masjid, masjidnya penuh. Kita kesana ya itu bagian dari masjid, itu bergempet dengan masjid, nggak bisa dipisahkan dengan masjid karena masjidnya sudah tidak muat.
Nah, jadi kita boleh sholat tahiyatul masjid di situ, boleh. Nah, yang kedua apa tadi? Sholat di lapangan. Idul Fitri, Idul Adha, sholat istiqo atau yang lainnya. Adakah sholat sunnah di lapangan? Sholat sunnah lapangan nggak ada. Mungkin kalau dia ada sholat sunnah, nggak usah buruk sangka. Mungkin dia sholat sunnah wudhu, nggak usah diketawain, biarin aja. Mungkin dia baru berwudhu sholat di situ. Wah gila itu orang sholat tahiyatul lapangan, nggak usah. Jadi tambah dosa, buruk sangka. Kita biasakan husnuzon kepada saudara kita. Sebelum kita tanya, datangin, Pak, Bapak tadi sholat apa, Pak? Oh aku tahiyatul masjid. Baru kita kasih tahu, tugas kita kasih tahu dia. Jangan komentar sebelum ditanya. Gak boleh kita komentarin. Jangan komentarin. Kalau ada orang misalnya sholatnya mereng, jangan ditanya. Oh sholatnya sesat nih mereng, gak pernah aku lihat. Orang dia ada bisul, mereng gak dia sholat. Tanya, Pak kenapa mereng? Ini bisul katanya. Ya gak bisa lah dia lurus. Maka jangan dikomentari kalau belum ditanya. Kalau ada orang sholat di lapangan, mungkin dia sholat tahiyatul wudhu, apa? Sholat sholat wudhu. Yang ketiga apa tadi? Ya sholat berjemaah. Apakah ada jemaah estafet di masjid? Nggak ada jemaah estafet. Nanti kalau boleh di sana ada jemaah, di sana ada jemaah, di sana ada jemaah, nggak boleh. Iya, sholat sunnah berjemaah. Dia sholat sunnah, ada orang ikut jemaah. Nanti di sini ada orang sholat sunnah juga ikut jemaah. Atau ada orang sholat wajib, dia masbuk diginikannya, ikut dia. Atau nanti di sana ada juga, nggak boleh, nggak ada sunnahnya. Karena sahabat pernah dilihatnya orang sudah bubar sholat, dia pulang sholat sendiri di rumah. Ada juga sahabat yang sholat di masjid. Ada juga yang minta kawani di masjid, minta kawani sama orang yang sudah sholat. Itu bisa, ada sunnahnya. Tapi kalau kita tepuk orang yang sudah sunnah, nanti di sana ikut sholat sunnah aja di estafet. Adakah penjelasannya ini? Kita belum jumpai ada penjelasannya estafet bersambung ini seperti ini. Wallahu a'lam. Kasih tadi, udah tadi. Udah dapat hadiah tadi? Oh belum. Siapa lagi? Ayo. Kalau sholat subuh Ustaz, kalau memakai kunut diwajibkan atau bukan? Ya. Diwajibkan Ustaz. Iya, tunggu dulu. Belum saya jawab kan? Kasih dulu hadiahnya nih. Jadi inilah dia, kita perlu buku di tempat ini jemaah. Ini nih. Saya ngisi di Tanjung Kusta. Di Tanjung Kusta tuh banyak perpustakaan. Ada kitab Fathul Bari, ada kitab fikih sunnah, ada tafsir. Jadi enak kita jawab. Jadi di sini kita nggak ada perpustakaan kita. Jadi bagusnya juga kita nanti buatlah perpustakaan di sini. Kita cari donatur atau kayak mana biar ada perpustakaan di sini. Mantap ini nampaknya kalau ada perpustakaan. Jadi kunut ini ada sunnahnya. Tapi kalau kunut yang dibaca sekarang ini itu sholat kunutnya kunut witir. Nabi pernah berkunut, dia nggak subuh aja, 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berkunut. Nanti silahkan dicari ya buku tentang sejarah kunut, atau di Google juga udah boleh. Jadi Google itu jangan dibuat untuk melodes HP itu, gunakanlah untuk cari ilmu agama. Sejarah kunut menurut Al-Quran dan Sunnah keluar. Ada lagi sekarang AI membantu kita. Sejarah kunut menurut Al-Quran dan Sunnah menurut ulama Pak keluar sekarang. Jadi gunakan ini untuk yang bagus, nambah ilmu agama kita. Sibuk kita asik di sini. Jadi jangan tengok yang aneh-aneh. Berdoa kita kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Jabbar, jadikanlah anggota tubuhku nikmat dengan yang kau ridhoi. Nikmat dengan yang kau ridhoi ya Allah, berikan kebencian. Anggota tubuhku, mataku, hatiku, pikiranku dengan yang kau haramkan. Jadi kita nggak lihat ini sponsor.
Sponsornya perempuan-perempuan nggak beres itu kadang-kadang. Kita dengarkan ceramah pun yang keluar perempuan yang nggak bagus. Itu jangan diginikan. Lah, tapi istighfar cepat karena kita udah dikasih kenikmatan dengan yang halal. Jadi nggak nikmat lagi mata kita, cepat dia lewat. Tapi kalau matanya nggak dikasih kenikmatan dia, tengok kiri kanan nggak ada orang. Ngecatnya, dipecatnya keluar 10 yang seperti itu lebih parah lagi. Itu dia nikmatnya di sini, ini bahayanya, fitnahnya. Saya sudah meruqyah 5 orang pasien gila gara-gara HP. Jangan antum yang ke-6-nya. Ini bisa buat orang gila. Nggak sembuh. 5 pasien saya nggak sembuh. Yang pertama ada perempuan 14 tahun. Senyum sendiri, ketawa sendiri, senyum sendiri, ketawa sendiri. Dikira orang tuanya kena gangguan jin. Panggil saya untuk meruqyah. Saya ruqyah nggak ada reaksi. Saya terapi juga tak bereaksi. Saya bilang, Bu, ini anak ibu gangguan HP nih kayaknya. Oh ya Ustaz, kami baru kasih HP dia. Iya nggak ibu kontrol. Kalau nengok HP ini malam sampai tak tidur, seminggu bisa gila itu. Seminggu turut-turut nggak tidur, dari jam 10 sampai pagi nggak tidur, itu bisa gila. Tergantung gila yang dia tonton. Ada lagi satu lagi di Marendal, dipanggil juga saya telepon, dia kejar mamaknya dan kakak-kakaknya. Mamaknya dan kakaknya dikejarnya dengan pakaian bugil. Di rumah itu nggak berani mamak dan kakaknya tinggal lagi. Udah kuliah semester 6. Dibukanya dikejar. Panggil saya, pikir ada gangguan jin. Saya ruqyah, nggak ada reaksi. Saya terapi nggak reaksi, saya bilang, Pak, anak ibu ini gara-gara HP. Oh ya Ustaz, dia nengok porno sampai pagi, jam tiap malam. Jadi gila. Maka gilanya apa yang dia tonton. Maka dibukanya dikejar mama, nggak tahu lagi dia. Jadi gunakan ini dengan baik. Ada lagi yang satu, bapaknya stroke di Jalan Sutomo. Mamanya kerja. Udah dewasa besar, udah 30-an lah. Panggil saya karena ngamuk, memukulin aja kerjanya. Panggil saya ruqyah nggak ada reaksi. Saya terapi tak bereaksi. Saya tanya, ini gara-gara HP lah nih kayaknya, Bu. Oh ya Ustaz, dia nonton apa namanya, yang rental itu apa namanya? HP yang di rental itu apa? Internet apa? Warnet film game perang. Cumana mulainya kenanya, Bu? Iya, pagi-pagi dia subuh-subuh datang, dia teriak-teriak dari luar, Ustaz. Mak, rumah kita dikepung, Mak, dikepung Amerika, Mak, dikepung. Itu dia. Jadi nengok seperti itu. Jadi itu hati-hati. Bisa gila. Saya udah jumpain itu, minta tolong orang tuanya. Saya bilang itu yang bisa menyembuhkan Allah, banyak infak, banyak berdoalah, saya bilang. Karena nggak bisa lagi, kemampuan kita sudah habis. Kebawa ke medis pun medis nggak bisa ngasih penenangnya, nggak bisa, karena sarafnya udah berubah. Seperti itu. Ada lagi macam-macam lah yang saya jumpain dari sebab HP ini. Maka digunakan ini. Cari situs-situs kajian. Ada radio dakwah, ada TV dakwah. Itu sibukkan untuk nambah ilmu. Jadi antum kalau pakai 2 HP bisa tanya di HP ini. Yang cari TV dakwah, ada Roja, ada Wesal, ada Salam TV, macam-macam loh, ada 30 TV dah lebih di sini. Di situ ada Tasin, ikutin. Hari apa Tasin? Pakai HP yang satu, telepon. Siapa yang mau baca katanya? Saya baca, telepon ke sini. Bacaannya diperbaiki di sini. Masya Allah, banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang bagus. Yang nggak pandai bahasa Arab jadi pandai bahasa Arab. Yang nggak tahu baca Quran bagus jadi tahu. Jadi gunakan ini. Ini jadi wasilah juga di hadapan Allah nanti. Jadi saksi nih. Kalau kita tonton yang maksiat ini pun jadi saksi. Mata kita, anggota tubuh kita, pulsa yang kita buat, itu jadi kita pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya tadi hukum-hukum tentang agama. Kenapa kajian kita singkat, nggak cukup di sini? Karena tadi ini universitas luar biasa. Karena kalau universitas biasa tiap hari masuk. Universitas luar biasa sekali sebulan pun kadang-kadang tidak masuk. Itulah dia.
kunut tadi gimana? Apa diikutin? Jadi kalau kunut tadi itu sunnahnya seperti itu. Jadi kalau ada yang kunut nggak usah kunut. Maka kunut yang sekarang itu tidak ada sunnahnya. Yang sekarang dibuat kunutnya itu bacaannya itu untuk sholat witir. Allahumma dini fiman hadain. Kalau kunut yang itu kunut nazilah untuk kecelakaan. Nabi asalnya kan mengirim 70 orang penghafal Quran itu yang dibunuh. Dibunuh orang kafir, dibunuh orang fasik semuanya, yang 70 penghafal Quran sahabat Nabi itu, maka Nabi minta kecelakaan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya Nabi berkunut. Nah itu dia. Itu pembahasannya sangat agak lebih panjang. Nah jadi seperti itu. Jadi sunnah yang satu ini nggak ada sunnahnya. Kadang salah tempatnya. Oh kan nggak apa-apa sama-sama kunut. Kalau nggak apa-apa nanti bisa sama, banyak yang beda tempat. Beda tempat sama dengan orang azan Jumat. Sini azannya berapa kali? Termasuk yang 2 kali juga. Kalau mau azan 2 kali, yang 1 kali di luar waktu. Di luar. Biasanya di luar waktu, di situ pun boleh di luar waktu. Bisa jam 10, jam 11 azan lah, boleh. Mantap itu. Itu yang dilakukan Utsman. Karena yang dilakukan sahabat itu, kalau sahabat nggak komentar, itu jadi hujah. Gak ada komentar zaman Utsman, sahabat tahu semua sunnah. Kalau yang dilakukan Utsman itu salah, ada sahabat yang protes. Sahabat gak protes, karena dilakukan di luar. Di zaman Nabi gak pernah dilakukan satu waktu 2 azan, gak pernah. Kenapa di zaman Utsman dibuat 2 azan? Orang sudah banyak yang masbuk ke masjid, lupa. Sibuk, jumlah manusia makin banyak, perdagangan makin besar, terbuka. Jadi lupa orang berdagang. Dibuat di pasar, dia pasar-pasar itu azan. Oh Jumat ini, tahu orang Jumat, teringat Jumat. Jadi di luar waktu, kalau di luar waktu bagus. Nah itu jadi banyak yang lain-lain seperti itu ibadah yang digesek-gesekkan di zaman Nabi tak ada dilakukan. Nah itu dia. Sama dengan azan itu juga, samalah dengan kunut itu dia, salah tempat aja. Oh itu kan gak apa-apa Ustaz. Kalau kita minum misalnya, kita baca Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Boleh? Gak boleh, kenapa gak boleh? Itu samalah dengan tadi, yang salah tempat-tempat itu. Sama-sama hadis sahih, tapi salah tempatnya. Atau kita minum pakai Allahumma jadid min syaitan wa jadid. Itu gak boleh. Ya jadi itu dia, gak tempatnya. Itu doa sunnah. Tapi nggak di situ tempatnya, sama dengan tempat-tempat memakai itu. Lihat nanti dalam sejarahnya tadi. Udah tadi dikasih dia? Udah. Ini Ustaz. Ya. Ustaz, apa ada Ustaz sholat sunnah Lailatul Qadar? Apa? Sholat sunnah Lailatul Qadar. Sholat sunnah Lailatul Qadar itu ya sholat tarawih lah. Karena Nabi katakan mangqama Lailatul Qadar. Barang siapa yang menegakkan malam-malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala Allah, diampunkan dosa-dosanya. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan sholat saja yang disuruh ibadah. Boleh sholat malam, boleh. Kita sudah sholat malam di sini. Misalnya berjamaah di masjid. Kita mau malamnya kita buat lagi sholat, nggak ada sunnahnya. Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan dia sholat 11 rakaat atau 13 rakaat. Nggak pernah lebih dari itu Nabi. Oh kan itu nggak ada batasan. Ada orang-orang bilang ulama ini buat, kita mau ikut ulama mau ikut Nabi. Nabi buat berapa? 11. Kita buat 23. Mana yang mau kita ikut? Ikut Nabi. Kita disuruh ikut Nabi. Nabi nggak pernah sholat lebih dari 11 atau 13. Yang dikatakan yang 2 rakaat itu kalau nggak sudah uduk, surat yang ringan katanya, surat pembukaan. Seperti itu. Jadi kalau malam Lailatul Qadar silakan kita mau berinfak, mau baca Quran, mau zikir, mau bertobat, mau ngasih bukaan orang puasa, sedekah, banyak amal yang lain. Silakan. Sunnahnya terus di tarawih itu aja Ustaz ya. Iya, sholat bukan ibadah, bukan sholat aja. Baca Quran juga ibadah besar. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi'an di ashabihi. Bukan main-main, baca Quran.
Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberi syafaat, akan menolong bagi siapa yang membacanya di hari kiamat. Jadi rajin baca Quran. Jangan maunya sholat aja, kalau nggak sholat kayaknya bukan ibadah. Dekatkan dengan Quran, dekat kita dengan Al-Quran pada malam bulan Ramadan ini. Terutama lagi pada malam 10 terakhir, diperbanyak baca Kalau kita bisa setahun sekali baca Quran khatam, pada bulan Ramadan ini kita bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, Masya Allah, luar biasa. Diperbanyak. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ya bos, udah dikasih adik tadi. Kasih. Ya kasih. Yang terakhir ya, yang terakhir. Siapa lagu terakhir? Ya boleh. Ya ini coba. Saya ada baca buku Ustaz. Mengatakan sebelum kita tidur, kita niatkan sholat tahajud. Kalau kita tidak terbangun, kita tetap dapat 1 pahala sholat tahajud, Ustaz. Iya. Jadi sebelum saya tidur, saya niatkan, Ustaz. Nah. Tapi saya terbangun, Ustaz. Ya. Terbangun saya tapi tidak saya senang, Ustaz. Dan tempat Ya. apakah itu dosa, Ustaz? Ya. Masya Allah, bagus itu. Innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat. Jadi kita niat untuk baik itu udah bagus, sudah dicatat malaikat. Enggak kita lakukan, itu udah tercatat satu kebaikan. Niat kita sudah baik, tercatat. Kalau kita lakukan didabal lagi, lipatnya diganti. Menja'a bihasanah, kata Allah, barang siapa membawa satu kebaikan, falahu asaro amsaluha, aku akan gandakan 10 kali lipat. Itu dalam Al-Quran. Dalam hadis ada yang bilang 27 kali lipat, ada yang lebih dari itu. Jadi kalau kita kerjakan, kita dapat lagi. Kalau cuma niat aja, itu udah baik, satu kebaikan. Kalau dia niat jahat, nggak dilakukan, nggak dapat dosa. Tapi kalau niat baik, nggak dilakukan, dapat baik, dapat kebaikan, udah dapat dia niatnya. Maka yang membedakan niat dengan adat, yang membedakan ibadat dengan adat, itulah dia niat. Kalau kita makan, adatnya makanlah orang lapar. Tapi kalau kita niatkan kita makan untuk kuat, untuk ibadah, dapat 2 pahala. Dapat pahala, maka ditambahkan niat. Ditambahkan niat. Banyakkan niat, makan kita supaya ibadah. Ya Allah, beri aku makan supaya aku kuat untuk beribadah kepadamu, supaya kuat tubuhku untuk taat kepadamu. Dapat pahala. Kalau enggak, yang adatlah kita mandi. Adatnya orang panas ya mandilah. Tapi kalau kita niatkan untuk kita mudah ibadah, tambah kuat kita ibadah, tambah semangat ibadah, dapatlah dia pahala. Jadi ditambah niat. Tapi jangan niat terus-terusan. Memang sengaja niat, aku niat aja lah. Itu udah sengaja namanya. Udah disengaja dari niatnya. Itu nggak dapat nanti jadinya. Itu dia. Masya Allah, kasih. Ini tadi yang betul-betul terakhir kali ini. Ya, itu tadi itu apa? Ini terakhir nih. Ya, ini terakhir. Izin Ustaz, tentang zakat Ustaz. Ya. Jadi kita kan di sini rata-rata sudah berkeluarga sama Ustaz. Ya. Apakah kita di sini diwajibkan untuk membayar zakat? Dan yang kedua, di kriteria zakat itu kan ada 8. Ya. Jadi kenapa anak yatim piatu itu tidak masuk ke dalam kriteria itu? Iya, bagus, Masya Allah. Kita di sini apakah wajib zakat kalau mampu? Zakat itu bagi yang mampu. Semua rukun Islam itu bagi yang mampu, kecuali syahadat. Ya, syahadat nggak ada yang mampu. Sholat nggak ada yang mampu, semua mampu. Tapi kalau zakat, haji, puasa itu bagi yang mampu. Jadi kalau kita di sini mampu, harta kita di rumah banyak, kebun kita ada, ya zakat lah. Karena kita orang kaya, kita mampu. Tapi kalau kita tak mampu, nggak wajib. Untuk makan kita pun di sini payah. Beli sabun pun kita pinjam sabun orang misalnya. Itu nggak mampu namanya. Jadi kita nggak usah pikirkan sampai stres mikirin nggak bisa zakat, nggak usah. Jadi Islam itu mudah.
Gak usah diperbuat payah, nggak mampu. Dalam Islam nggak dibebani. Berdoa aja kepada Allah, ya Allah beri aku kemampuan, mudahkan rezekiku biar aku bisa untuk zakat tahun depan ya Allah. Minta sama Allah banyak-banyak supaya diberi kelapangan, diberi kesehatan, diberi kekayaan, diberikan jalan-jalan untuk mendapatkan kekayaan. Minta sama Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Bisa saja nanti tiba-tiba orang ngasih kita uang, bisa. Banyak yang seperti itu saya jumpai tiba-tiba. Yang kedua, apa tadi? Yatim piatu, kalau dia kaya, kalau dia miskin dah kena. Yang dikenakan, yang diterima zakat itu bukan karena janda, bukan karena ustadz, bukan karena yatim, bukan karena fisabilillah, enggak, karena fuqara wal masakin. Itu yang diutamakan untuk zakat fitrah. Fuqara wal masakin. Fuqara ini orang yang makan satu hari habis satu hari, nggak ada untuk simpan. Yang miskin ini untuk satu hari pun kurang. Jadi dua-dua ini diutamakan, dapat zakat fitrah diutamakan. Seperti itu. Jadi kalau anak yatim tadi bukan karena yatim, tapi karena fuqara wal masakin. Ada anak yatim yang kaya, jadi nggak kena dia. Jadi yang dikasih di sini ukurannya fuqara wal masakin, itu dikasih. Ya udah. Tadi siapa? Tadi yang bakar. Ini betul-betul terakhir ya. Udah berapa kali betul-betul terakhir? Ini udah nih. Tadi siapa? Kalau mandi junub Ustaz, apa hukumnya kalau mandi Ustaz? Bolehkan atau tidak? Kalau mandi junub, junubnya itu sebelum subuh, sebelum fajar, sebelum azan, ya mandilah. Mandi. Nah, kalau bugil gimana Ustaz? Jangan bugil mandi, nggak boleh mandi bugil. Nggak junub atau junub nggak boleh mandi bugil. Nggak boleh ya mandi bugil ya, nggak boleh. Aurat kita tadi kan saya bilang nggak boleh dilihat orang, jangan dilihat aurat orang hidup dan aurat orang mati, nggak boleh dilihat. Jadi jaga aurat kita tuh jangan dilihat orang. Karena saya pernah juga ke Tiga Dekat, ya sana Tiga Dekat ya. Waktu Sinabung meletus dulu ya, Asin ya. Ya. Saya mau beruduk, numpang beruduk, masjidnya itu rupanya pakai pancuran. Segitu saya masuk, datang bapak-bapak mau mandi bugil aja. Saya yang lari lah. Kalau kita junub itu, apakah memang diwajibkan wudu dulu atau memang sunnah? Ya, itu boleh beruduk, boleh juga mandi langsung. Ada beberapa cara yang diajarkan Rasulullah. Yang jelasnya disuruh mandi. Jadi kalau siang hari ini kita junubnya itu tidak sengaja, ya mandilah, nggak batal lah puasa kalau nggak sengaja. Apa yang nggak sengaja? Misalnya mimpi, mimpi nggak sengaja, junub, bisa mimpi. Jadi tapi kalau dia sering junub, walaupun malam mimpi itu diruqyah, itu indikasi gangguan jin. Ya, orang yang sering junub walaupun sama istrinya. Itu ciri-ciri indikasi gangguan jin. Jangan dibiarkan itu, nanti mempengaruhi hubungan keluarga. Bisa mudah bertengkar itu biasanya orang yang sering junub itu mudah benci sama istrinya. Karena jin itu yufariqu bainal mar'i wa zawjih, ingin memisahkan hubungan suami istri. Itu bukan hubungan aja, kekeluargaan bisa jadi rusak dibuatnya. Jadi itu tanda-tandanya, ciri-cirinya sering junub. Jadi kalau tidak sengaja junub di bulan Ramadan ya mandi aja. Silakan nanti mandinya mau pakai wudu, mau mandi langsung, silakan. Yang jelasnya mandi basah semua, jangan ada yang tidak basah. Itu dia. Ya, gitu aja ya. Ada lagi? Ya, coba. Terima kasih Ustaz. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin kami ada diselamatkan satu teman kami di kamar. Ya, bagus. Dia sahabat kami. Ya. Dan teman itu bertanya kepada saya. Ya. Ya, teman ini sering sholat, bahkan ikut puasa. Ya. Bagaimana dengan saya? Saya belum bisa bacaannya. Belum bisa. Belum bisa bacaannya semua. Oh ya. Kan dalam sholat itu ada bacaan. Ya. Dan saya juga merasa saya tidak bisa menjawab pertanyaan teman saya tersebut. Ya. Lalu saya menjawab sebisa saya. Ya. Islam itu tidak sulit dan Ya, tidak bagus. sulit. Ya, jadi Bapak bilang surah apa? Dengan kamu ikut gerakannya aja kamu sudah berpahala. Iya, betul. Ya. Coba diterangkan Ustaz. Iya.
kalau kita baru kenal Islam, ya ikutin, belajar. Kita nggak dituntut yang sudah lalu. Yang sudah lalu kita tak dituntut. Yang dituntut itu yang sekarang dan akan datang. Yang lalu tobati aja lah, tobati. Maka tadi suruh tobat banyak-banyak. Yang dinilai Allah nanti yang sekarang dan akan datang. Bil khawatim, di akhir hidup kita, mana yang bagus? Bekas ustadz sama bekas penjahat. Dua-duanya nggak bagus memang. Tapi kalau ditanya mana yang bagus? Bekas penjahat daripada bekas ustadz. Dua-dua nggak bagus namanya bekas. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu, ikuti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Semua dibaca Bismillah. Boleh. Dia sholat sunat. Nggak tahu takut Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Rukuknya Bismillahirrahmanirrahim. Sujudnya boleh. Silahkan. Itu udah mantap. Itu dia mau belajar. Masuknya ke dalam itu, dia ucapkan Islam, asyhadu Allah. Itu sudah hidayah yang sangat besar. Tinggal dibimbing dia hidayah ke dalam sunnah Nabi. Diajarkan dia tentang sunnah. Kasihlah dia bukunya. Ini kasih buku ini. Buat orang ya. Ya, kasih. Ya ini lagi. Nanti kapan kita datang saya kasih buku lagi ya. Nanti saya jumpai saya kapan datang nanti saya bawakan buku. Insyaallah saya kasih buku spesial. Kita, Bapak ini kan kasih dia. Oh ya. Jadi begitu. Nanti insya Allah saya bawakan, diingatkan nanti kalau saya lupa. Insya Allah saya bawakan bukunya. Insya Allah yang berkaitan dengan itu. Jadi belajar terus, belajar terus. Nggak apa-apa, ikutin aja. Tanya-tanya yang di sini. Belajar, ikuti kawan-kawan yang sudah ada. Yang kedua, semangat untuk belajar Al-Qur'annya. Diajari Al-Qur'annya, baca Al-Quran diajari bercepat diajari. Itu 1 bulan nggak sampai udah tamat itu. Insya Allah. Jadi semoga Allah berikan dia kekuatan dan semangat, kesabaran untuk dimudahkan mengenal agama ini dengan yang diajarkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan dia pertolongan untuk sabar di dalam Islam, dijauhkan dari segala macam yang membuat dia ragu terhadap Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.